Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan, hiduplah seorang guru tua bernama Pak Pram. Ia adalah pengrajin kayu yang bijaksana dan disegani. Selama puluhan tahun, ia mengajarkan kepada para muridnya seni mengukir yang diwarisinya dari leluhur. Bukan sekedar teknik, tetapi juga nilai-nilai ketekunan, kesabaran, dan hormat kepada ciptaan Tuhan. Nah, menjelang masa pensiunnya, Pak Bram memanggil murid-muridnya dan berkata, "Aku akan menyerahkan bengkel ini kepada kalian. Tetapi ingat, jangan hanya meniru apa yang kulakukan. Peliharalah semangat dan maksud dari ajaran ini. Jangan ubah satu titik pun dari nilai-nilai yang telah kuterima dari para pendahulu kita." Seorang murid, Dion, berkata, "Pak Bram, bukankah zaman sudah berubah? Kita harus memakai mesin, mencetak lebih cepat. Mengapa masih berpegang pada cara yang lama?" Pak Bram tersenyum dan menjawab, "Aku tidak melarang kemajuan, Dion. Aku tidak datang untuk menghapus cara lama, tapi untuk memenuhinya. Mesin bisa membantu, tapi jangan sampai kamu kehilangan jiwa dari pekerjaan ini. Jika kamu melupakan satu prinsip kecil pun, seperti menghargai setiap potongan kayu sebagai ciptaan Tuhan, maka kamu kehilangan seluruh warisan itu." Nah, beberapa tahun kemudian bengkel itu menjadi tempat terkenal. Para pengrajin muda membuat karya-karya yang luar biasa, menggabungkan teknologi baru dengan nilai-nilai lama. Orang-orang datang bukan hanya karena kualitas ukiran, tapi karena merasakan kehangatan dan makna di setiap karya. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, Yesus bersabda bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menggenapinya. Pernyataan ini menyentak kita untuk bertanya, apakah kita menjalankan iman sebagai kumpulan aturan atau sebagai jalan untuk mengalami kasih Allah yang hidup? Kisah Pak Bram menggambarkan bagaimana warisan bisa hidup bukan jika ditiru secara kaku, tapi jika maknanya diterjemahkan dalam cinta dan kesetiaan. Begitu juga dengan hukum Tuhan. Ia bukan sekedar perintah untuk ditaati secara legalistik, melainkan jalan agar kita makin menyerupai hati Allah. Dalam terang itu, saudara, hadir sosok Barnabas yang dirayakan gereja pada hari ini, salah satu tokoh yang menghidupi hukum Tuhan dalam roh. Namanya sendiri berarti anak penghiburan atau anak dorongan semangat. Adalah seorang Lewi dari Siprus yang menjadi murid awal dalam gereja perdana. Ia tidak sekedar memahami aturan, ia menghidupi kasih yang menjadi jiwa dari setiap perintah. Saat Paulus ditolak oleh para rasul karena masa lalunya, Barnabas tidak segan. Ia tidak menghakimi, tapi mempercayai bahwa kasih Allah sanggup mengubah. Saat Markus, keponakannya, gagal dalam pelayanan, Barnabas tidak mencoret namanya, tapi meneguhkan dan menyertai prosesnya. Barnabas tidak menghapus hukum, ia menggenapinya dengan kasih. Dan bukankah itu yang dikehendaki Yesus? Bahwa hukum Allah bukan beban, tapi pelita kasih yang menyala di tengah kegelapan relasi yang rapuh, luka masa lalu, dan perpecahan antar saudara. Semuanya ini, saudara, mengingatkan kita pada Maria Guadalupe yang menampakkan diri kepada Juan Diego, bukan sebagai sosok yang menghancurkan struktur keagamaan dan budaya lokal, tapi sebagai ibu yang menjembatani dua dunia, menghormati tradisi leluhur, bahasa Nawatul, simbol-simbol lokal, dan membawa terang Injil yang menyelamatkan. Seperti Yesus yang tidak menghapus hukum, Maria tidak menghapus akar budaya asli.
tetapi mengangkat dan menggenapinya dalam kasih Kristus. Seperti dalam kisah Pak Bram, nilai-nilai lama diwariskan agar generasi muda tidak kehilangan makna di balik bentuk. Begitu pula Maria Guadalupe, ia tidak menolak tradisi orang pribumi, tapi membungkus Injil dalam bahasa dan simbol yang mereka pahami. Ia menghormati sejarah dan luka yang mereka alami, lalu mengubahnya menjadi jalan keselamatan. Ia mengajar dengan kelembutan, bukan kekuasaan, seperti seorang ibu yang menghibur, seperti Barnabas dan seperti Pak Bram yang menanamkan makna, bukan sekedar aturan. Barnabas, anak penghiburan, adalah gambaran dari kehadiran Kristus yang tidak menghukum tapi membangun. Maria Guadalupe juga adalah ibu penghiburan yang berkata kepada Juan Diego, "Tidakkah aku di sini? Aku yang adalah ibumu. Bukankah kamu dalam naungan perlindunganku?" Keduanya saudara mengajarkan bahwa kasih yang setia adalah pemenuhan hukum, bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak harus berarti kaku terhadap bentuk, tapi setia pada hati Allah yang menyelamatkan. Nah, apakah artinya bagi kita hari ini? Yang pertama, kita diundang untuk menjadi jembatan, bukan tembok. Seperti Maria Guadalupe, kita dipanggil untuk menghidupi iman yang tidak menjauhkan, tapi mendekatkan, menyapa yang tersingkir, menjembatani budaya dan iman. Yang kedua, mewariskan iman yang hidup, bukan mati. Seperti Pak Bram dan Barnabas, kita dipanggil untuk tidak sekedar mengulang aturan, tapi menghidupi semangat kasih yang menjadi jiwa hukum Tuhan. Yang ketiga, menghidupi kasih yang menggenapi hukum. Kasih bukan pelanggaran hukum, tapi pemenuhannya. Kasih adalah saat kita melihat orang dengan mata Bunda Maria, dengan kepercayaan dan kelembutan. Marilah kita berdoa. Bunda Maria dari Guadalupe, Engkau hadir bukan untuk menghapus masa lalu, tetapi untuk menanamkan harapan dalam luka yang terdalam. Ajarilah kami melihat seperti Engkau dengan mata yang mengenali nilai, bukan kesalahan. Seperti Yesus yang menggenapi hukum dalam kasih, seperti Barnabas yang menghibur dan mempercayai, dan seperti Pak Bram yang mewariskan makna dalam tradisi. Jadikan kami murid yang rendah hati, penjaga iman yang tidak kaku, dan pewarta kasih yang menyala dalam dunia yang terluka. Amin.